Saya Widya bersama dengan teman-teman dari Stikes Panti Rapih Yogyakarta. Jadi siang hari ini saya mewakili teman-teman dari Stikes Panti Rapih untuk menyapa teman-teman di Pontianak. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung secara online. Sayang sekali ya, kita nggak bisa bertatap muka secara langsung karena biasanya kami dari Stikes Panti Rapih berkunjung nih main ke sekolahnya teman-teman untuk menyapa teman-teman secara langsung. Tetapi harapannya walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tidak mematahkan semangat teman-teman untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang sekolah ataupun perguruan tinggi yang akan teman-teman tuju setelah ini. Baik, sebelumnya terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah on kamera. Bagi yang belum, saya pengen lihat dulu nih wajah-wajah ganteng dan cantiknya teman-teman dari SMA Santo Paulus Pontianak. Ini ada dari teman-teman kelas IPS, kelas apa aja nih? Kelas MIPA, oke ya. Baik. Ini kelas IPS dengan kelas MIPA, Mbak. Jadi digabung mereka. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman IPS dan juga MIPA. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah memiliki tujuan, habis ini mau studi kemana, bisa menyimak presentasi dari Stikes Panti Rapih, khususnya juga bagi teman-teman yang berminat di bidang kesehatan. Siapa tahu barangkali Stikes Panti Rapih bisa menjadi salah satu alternatif teman-teman untuk melanjutkan studi lanjut ya. Yuk kita tunggu buat main-main ke Yogyakarta nih dari Pontianak. Kebetulan ada juga alumni dari SMA Santo Paulus Pontianak yang bersekolah di sini juga. Tetapi mohon maaf ini Kak Hani belum bisa bergabung siang hari ini bersama kita. Oke, nah saya mau menyapa teman-teman dulu dah ya untuk cek ombak nih. Saya ini bicara sendiri atau ada yang dengerin gitu ya. Oke, saya mau tanya deh, dari 73 partisipan di sini, siapa yang mau sehat? Yo, bisa open mic saya atau bisa tulis di kolom chat ya. Siapa yang mau sehat nih? Saya pengen lihat deh. Katanya kan doa ya, perkataan adalah doa. Oke, raise hand boleh, chat boleh, open mic boleh. Saya mau cek dulu nih. Saya. Oke, banyak sekali ya. Iya. Saya amini semua doanya teman-teman. Siapa saja yang mau sehat, saya doakan semuanya sehat. Kenapa? Kita awali dengan sehat. Di masa pandemi ini kita kerasa banget ya teman-teman bahwa kesehatan adalah yang nomor satu gitu. Apapun yang kita punya, mau kaya raya, mau tua, mau muda, kaya, miskin, semua nggak ada artinya kalau kita tidak sehat. So, kalau berbicara tentang kesehatan, never ending story. Dimanapun teman-teman berada, semua orang pasti butuh sehat. Selama masih ada manusia, pasti dibutuhkan tenaga kesehatan. Jadi Stikes Panti Rapih hadir untuk menawarkan alternatif bagi teman-teman yang berminat atau tertarik bekerja di bidang kesehatan. Ya, nah kenapa kesehatan itu penting? Kenapa menjadi tenaga kesehatan itu penting? Paling tidak kita bisa hadir sebagai orang pertama yang memberikan pertolongan ataupun praktik kesehatan bagi lingkungan sekitar kita. Ya, terlebih bagi keluarga kita. Kalau keluarga kita ada apa-apa, kalau kita paham tentang hal-hal kesehatan, kita bisa mengantisipasi ataupun memberikan perawatan pertama bagi keluarga kita. Jadi jangan khawatir, kalau teman-teman berminat di bidang kesehatan, mau di mana saja, dalam negeri, luar negeri, pasti lapangan pekerjaan akan tersedia. Oke, sebelum kita cerita panjang lebar, saya ingin memberikan tawaran ciamik nih buat teman-teman ya. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan ngobrol bareng, jadi santai saja. Nanti kita akan lihat bersama lebih dalam seperti apa sih Stikes Panti Rapih. Dan kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti bisa ditanyakan ya, bisa dicatat dulu ketika nanti sesi tanya jawab bisa ditanyakan. Dan kami akan memilih 2 penanya terbaik ya. Nanti yang terpilih akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Nanti hadiah spesialnya apa akan diumumkan di akhir pertemuan kita ini. Oke.
sebelum kita menginjak lebih jauh, kita mau lihat ya seperti apa profil singkat dari Stikes Panti Rapih. Yuk kita simak video berikut ini. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih Yogyakarta telah terakreditasi dengan strata B. Pengalaman panjang dalam menyelenggarakan pendidikan keperawatan sejak tahun 1939 telah membuktikan Stikes Panti Rapih mampu mengantar para lulusan untuk berkarya dan turut menggarami dunia. Stikes Panti Rapih memiliki visi dan misi yang visioner. Visi Stikes Panti Rapih adalah pada tahun 2041 menjadi lembaga tinggi pendidikan kesehatan dengan tata kelola berstandar internasional untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul, humanis, berjiwa mengabdi pada kehidupan, sesuai moral Kristiani dan berdaya saing internasional. Sedangkan misi Stikes Panti Rapih pada prinsipnya adalah memberikan kontribusi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, holistik, terbuka untuk lapisan masyarakat, dijiwai nilai-nilai Kristiani dengan spiritualitas Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus. Dan di dalam proses pendidikannya, Stikes Panti Rapih selalu menekankan pada pendidikan karakter, yaitu dengan pendidikan I-Care. Kami, mahasiswa Stikes Panti Rapih Yogyakarta, diharapkan untuk dapat profesional, konsisten, jujur, tanggung jawab dengan sepenuh hati. Kami sebagai mahasiswa Stikes Panti Rapih Yogyakarta diharapkan mampu memahami, merasakan, dan bertindak di kehidupan sosial. Kami sebagai mahasiswa Stikes Panti Rapih Yogyakarta juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara membangun kepercayaan dan kenyamanan masyarakat. Kami sebagai mahasiswa Stikes Panti Rapih Yogyakarta diharapkan dapat menghargai dan menghormati orang lain tanpa melihat perbedaan dalam menjalankan tugas pelayanan. Pengalaman saya sebagai mahasiswa Stikes Panti Rapih Yogyakarta dapat membuat ide yang kreatif untuk perubahan yang konstruktif. Stikes Panti Rapih Yogyakarta menyediakan fasilitas yang berkualitas guna mendukung proses pembelajaran yang efektif, optimal, dan profesional. Perpustakaan yang lengkap dengan koleksi textbook dan jurnal yang representatif, laboratorium keperawatan, laboratorium gizi, laboratorium komputer dan laboratorium bahasa, serta asrama mahasiswa. Sistem pembelajaran di Stikes Panti Rapih menggunakan pendekatan student center learning yang dilakukan dalam pembelajaran teori, pembelajaran laboratorium, pembelajaran klinik yang didukung dengan sistem informasi mahasiswa yang memadai. Stikes Panti Rapih selalu menanamkan jiwa disiplin, tidak hanya disiplin untuk aturan maupun akademik, tetapi disiplin untuk diri sendiri. Selain itu, kita juga dilatih untuk saling menghormati, baik dari mahasiswa ke dosen, mahasiswa dengan kakak tingkat, maupun mahasiswa dengan teman seangkatan. Sangat luar biasa, di mana mengedepankan untuk kedisiplinan, kekeluargaannya. Jadi di sini apalagi dari para pembimbing yang dikawangi oleh dosen-dosen yang sangat luar biasa menurut saya,
ya, mengedepankan untuk 7S1P atau senyum, sapa, salam, sopan santun, semangat, dan sportivitas. Nilai yang saya petik dari belajar di Stikes Panti Rapih adalah kedisiplinan, kemampuan berpikir kritis, dan yang terakhir saya mampu menjadi garam dan terang di lingkungan tempat saya bekerja. Yayasan Panti Rapih memiliki rumah sakit yang sudah terakreditasi ISO dan paripurna dengan kualitas yang sangat baik sebagai lahan praktik klinik bagi mahasiswa Stikes Panti Rapih. Mari bergabung dan berproses bersama Stikes Panti Rapih Yogyakarta. Ya, oke, baik teman-teman, itu tadi sekilas tentang profil dari Stikes Panti Rapih Yogyakarta. Dan untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membagikan link presensi untuk teman-teman. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa membuka linknya di bit.ly Stikes ini ya, PR Stikes PR Ponti. Nah, yang atas, link yang atas itu untuk presensi pada hari ini. Jadi silahkan teman-teman bisa mengisikannya untuk dokumentasi kita bersama. Dan juga ini sudah ada link tentang info Stikes Panti Rapih. Nanti teman-teman bisa membukanya. Ini adalah link yang berbagai informasinya sudah ada di sana. Baik dari beasiswa, pendaftaran, persyaratan, dan lain sebagainya. Juga ada nomor WA kami yang siap sedia untuk melayani teman-teman juga. Oke, kita akan lanjutkan dengan berkenalan lebih dalam tentang Stikes Panti Rapih. Teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa open mic aja, atau raise hand, ataupun di chat juga boleh. Saya izin untuk share screen sebentar. Oke, apakah PowerPoint-nya sudah terlihat, teman-teman? Terlihat. Oke, sip. Terima kasih. Nah, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih Yogyakarta di bawah Yayasan Panti Rapih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman main ke Jogja, itu ada rumah sakit Panti Rapih, rumah sakit yang besar gitu ya di Yogyakarta, dan kami berada di bawah satu naungan yayasan yang sama, juga bersama dengan beberapa rumah sakit lainnya di Yogyakarta yang berada di bawah Yayasan Panti Rapih. Dan kami memiliki 4 program studi. Yang pertama adalah Diploma 3 Keperawatan yang sudah terakreditasi A, kemudian program studi Sarjana Gizi yang sudah terakreditasi B, lalu Sarjana Keperawatan yang sudah terakreditasi B, kemudian Profesi Nurse terakreditasi B, dan secara institusi Stikes Panti Rapih sudah terakreditasi B. Oke, nah ini adalah wajah dari Rumah Sakit Panti Rapih di era lampau, teman-teman. Jadi di tahun 1929 ini ya, berdirilah, dulunya adalah Rumah Sakit Panti Rapih, kemudian membutuhkan tenaga kesehatan, maka pada tahun 1939 kami mengawali program pendidikan sekolah perawat kesehatan. Jadi tentu secara kualitas sudah tidak diragukan lagi, karena sejak tahun 1939 kami sudah menyelenggarakan program pendidikan kesehatan. Lalu di tahun 1993 kami mengalami konversi menjadi Akper, Akademi Keperawatan. Jadi dulu program studinya hanya satu, teman-teman, yaitu keperawatan. Tetapi pada tahun 2017 kami berkembang mengalami konversi menjadi Stikes Panti Rapih. Jadi program studinya bertambah dan akan terus bertambah lagi gitu. Ini yang paling penting nih. Kenapa teman-teman perlu mempertimbangkan untuk memilih Stikes Panti Rapih?
sebagai pilihan untuk studi lanjut. Karena kami memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama tentu memiliki pengalaman panjang dalam dunia pendidikan sejak tahun 1939. Jadi seperti tadi sudah saya ceritakan nih, bahwa secara kualitas sudah tidak diragukan lagi. Kemudian yang kedua, kurikulum dirancang dengan muatan kurikulum inti dan institusional. Nah, kami memiliki keunggulan di setiap program studinya. Nanti kita bahas lebih lanjut ketika kita membahas setiap program studinya. Lalu yang ketiga, nah ini teman-teman, bisa dibilang kalau sebuah sekolah kesehatan tidak memiliki rumah sakit sendiri, itu nonsens ya. Nanti mahasiswanya akan dititipkan dong untuk praktik. Berbeda dengan kami menyelenggarakan program pendidikan kesehatan, tetapi kami juga memiliki 5 rumah sakit di bawah Yayasan Panti Rapih yang sudah terakreditasi ISO dan GCI dengan kualitas yang sangat baik dan mampu mendukung lahan praktik, serta menyediakan klinikan instruktur yang memadai dalam jumlah dan kualifikasinya. Di luar ini pun kami juga menjalin kerjasama dengan beberapa rumah sakit yang lain di Jogja, seperti Rumah Sakit AAU gitu ya, di penerbangan, kemudian ada juga Rumah Sakit Gracia, Rumah Sakit Jiwa, dan lain sebagainya. Jadi beberapa rumah sakit juga bekerja sama dengan Stikes Panti Rapih. Seperti misalnya kalau dalam keperawatan jiwa, maka teman-teman juga praktiknya di rumah sakit jiwa seperti itu. Nah, kemudian keunggulan yang keempat adalah pendidikan karakter. Ini yang membedakan lulusan Stikes Panti Rapih dengan yang lain. Nanti kita akan lihat apa sih iCare itu gitu ya. Kemudian yang kelima yaitu status akreditasinya. Nah, bocoran nih buat teman-teman kelas 12. Besok kalau ketika teman-teman sudah lulus kuliah, kemudian mencari kerja, biasanya yang ditanya pertama itu bukan IP-mu berapa, tetapi berapa atau apa akreditasi kampusnya. Nah, minimal harus B. Dan Stikes Panti Rapih sudah terakreditasi B oleh Ban PT, dan juga program studinya 3 prodi sudah terakreditasi B dan 1 program studi yaitu D3 sudah terakreditasi A. Dan kami akan terus mempersiapkan untuk akreditasi berikutnya untuk menuju Stikes Panti Rapih yang lebih baik tentunya. Nah, ini dia teman-teman tentang pendidikan karakter iCare. Jadi selain akademik, kami juga sangat memperhatikan terkait dengan pendidikan karakter. Jadi iCare ini menjadi ciri khas mahasiswa dan lulusan Stikes Panti Rapih. Kalau teman-teman mungkin suatu ketika bermain di rumah sakit tempat yayasan kami gitu ya, harapannya nggak jadi pasien, tetapi main-main aja nih di rumah sakit gitu ya, lihat-lihat akan ada karakter yang membedakan lulusan kami dengan lulusan yang lainnya, yaitu ada integritas, integrity, compassion, berbela rasa, assurance ya, memberikan jaminan dan kepercayaan, respect, dan embrace innovation. Ini adalah karakter yang menjadi ciri khas dari Stikes Panti Rapih. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh dari internalisasi atau pengembangan pendidikan karakter iCare. Jadi ada kegiatan pendampingan di bawah bidang kemahasiswaan. Ini salah satunya adalah kegiatan teman-teman dari Diploma 3 Keperawatan ini. Tempatnya waktu itu di Klaten. Nah, ini mengutip kata-kata dari Suster Tires, beliau adalah Wakil Ketua 3 Stikes Panti Rapih ya, yang juga ikut membina dalam kegiatan ini. Semoga dengan kiat dan niat yang mereka dapatkan semakin mewujud nyatakan kehandalan mereka dalam memenuhi panggilannya nanti menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Jadi menjadi tenaga kesehatan profesional itu nggak cukup kalau pinter aja, nggak cukup kalau handal di praktik aja, tetapi harus memiliki soft skill yang mantap juga. Dan Stikes Panti Rapih membekali dan mempersiapkan semuanya itu. Terkait dengan profil mahasiswa Stikes Panti Rapih, nah ini menariknya adalah Stikes Panti Rapih menjadi miniatur Indonesia karena kami menerima mahasiswa dari Sumatera,
sampai dengan Indonesia bagian timur gitu ya. Kemudian kami juga menerima ada mahasiswa dari luar negeri. Kalau saat ini yang ada adalah dari Timor Leste. Ada teman-teman dari Timor Leste juga yang kuliah di Stikes Pantirapi. Selain itu, kami menerima semua suku, kemudian semua agama diterima dengan baik di Stikes Pantirapi, dan juga tidak hanya, kan biasanya kalau kesehatan mungkin identik dengan perempuan. No, tidak, karena teman-teman yang laki-laki pun banyak yang bersekolah di Stikes Pantirapi juga gitu. Tenaga medis pun yang laki-laki juga banyak dibutuhkan. Nah, ini dia tentang prospek kerja lulusan. Oke, saya pengen cek deh sekali lagi, teman-teman masih on fire enggak nih? Siapa di sini yang pengen habis lulus kuliah langsung dapat kerja, cepet dapat kerja? Yo, bisa deh di kolom chat saya, aku pengen lihat deh gercepnya. Oh, raise hand boleh. Oke, raise hand boleh. Mau di kolom chat juga boleh dong. Aku pengen lihat. Aku amini loh, ini dari Jogja, aku amini dari Jogja. Siapa yang mau habis lulus kuliah langsung cepat kerja? Wah, banyak juga ya nih. Oke. Ada 24 orang yang aku aminin. Habis kuliah, teman-teman nggak perlu masa tunggu lama untuk dapat kerja ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, kenapa saya tanya seperti itu? Karena buat apa kita lama-lama kuliah kalau habis itu kita masih bingung ya cari kerja di mana gitu. Nah, Stikes Pantirapi menjadi salah satu alternatif yang akan membantu teman-teman dalam isu tersebut. Kenapa? Karena 80-90% mahasiswa kami sebelum wisuda itu biasanya mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Jadi ketika wisuda ya tenang-tenang saja gitu ya, karena sudah tahu setelah ini saya akan bekerja di mana. Kenapa demikian? Karena di Stikes Pantirapi menyelenggarakan program job fair. Ini di bawah bidang pusat karir. Jadi ada bidang khusus yang membantu teman-teman untuk menyalurkan setelah ini teman-teman mau kemana. Biasanya akan ada tawaran dari rumah sakit milik Yayasan Pantirapi juga gitu ya. Tentunya akan mencari mahasiswa-mahasiswa terbaik dari Stikes Pantirapi untuk bekerja di yayasan. Dan seleksinya pun di kampus gitu. Jadi teman-teman tidak perlu mengunjungi rumah sakitnya dan lain sebagainya, tetapi seleksinya di kampus, kemudian nanti akan diumumkan siapa yang lolos demikian. Kemudian ada juga tawaran dari rumah sakit lain untuk meminta lulusan dari Stikes Pantirapi ini. Jadi rebutan di mana-mana. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ketika teman-teman memilih untuk mau kembali ke daerah, bekerja di rumah sakit milik daerah, di puskesmas, ataupun di instansi lain terkait dengan kesehatan, ataupun biasanya nih teman-teman yang tidak bekerja itu mereka memilih untuk studi lanjut lagi, baik itu yang dari bidang keperawatan maupun yang dari gizi gitu ya. Oke, nah selanjutnya ini adalah bukti akreditasi tadi ya, saya cerita bahwa Stikes Pantirapi sudah terakreditasi B oleh BAN PT. Kalau yang ini Stikes Pantirapi pernah mendapatkan penghargaan sebagai institusi terbaik regional 13 dari IPVIKI. Oke ya, jadi soal kualitas teman-teman bisa tanya deh Stikes Pantirapi itu seperti apa, tentu tidak diragukan lagi. Nah, kita masuk. Setiap program studi akan kita kupas satu persatu. Jadi stay tune nih teman-teman yang tertarik di bidang tertentu bisa kepo-kepo ya nanti ya. Yang pertama adalah program studi Diploma 3 Keperawatan. Ini sudah terakreditasi A dengan keunggulan adalah keperawatan medikal bedah pada penyakit degeneratif. Masa studinya adalah 6 semester atau 3 tahun. Nah, ini cocok buat teman-teman yang punya pertimbangan bahwa Kak, aku nggak mau deh kuliah lama-lama, aku pengennya kuliah cepat dan habis itu
bisa langsung cepat juga dapat kerjanya gitu. Nah, teman-teman bisa memilih untuk yang prodi diploma 3 keperawatan ini dengan masa studi yang pendek yaitu 3 tahun. Prospek kerjanya, penempatannya bisa jadi di rumah sakit maupun di puskesmas, di dalam maupun di luar negeri. Nah, banyak lulusan kami pun juga yang bekerja di luar negeri juga ya. Jadi teman-teman kita juga bekerja sama, menjalin kerjasama dengan luar negeri terkait dengan penempatan lulusan dan juga di dalam pembelajarannya. Oke, ini untuk D3 keperawatan. Lalu yang kedua adalah Prodi Sarjana Gizi. Ini sudah terakreditasi B dengan keunggulan adalah kewirausahaan gizi. Dengan masa studinya adalah 8 semester atau 4 tahun. Untuk prospek kerjanya, ini nanti teman-teman bisa menjadi ahli gizi. Nah, menarik nih, menjadi ahli gizi, kemudian bisa melakukan pelayanan gizi profesional di dalam maupun di luar negeri, kemudian bisa bekerja di perusahaan industri makanan dan minuman, kemudian bisa bekerja di restoran, hotel, kapal pesiar, menjadi konsultan gizi, maupun teman-teman bisa melanjutkan pendidikan. Menariknya nih, kalau teman-teman kuliah di Prodi Sarjana Gizi, ini ada beberapa mata kuliah yang cukup seru gitu ya. Di antaranya adalah ada rekayasa makanan, ada teknologi pangan. Jadi buat teman-teman yang pengen mengulik-ngulik gitu ya tentang makanan, tentang gizi dan lain sebagainya, bisa masuk di Prodi Sarjana Gizi ini. Nah, teman-teman sebagai informasi juga saat ini di rumah sakit maupun di puskesmas itu sudah wajib ada ahli gizinya. Jadi terkait dengan pekerjaan, lapangan pekerjaan ini juga sangat dibutuhkan di mana-mana. Apalagi seperti teman-teman ketahui, saat ini pola hidup sehat itu sedang gencar-gencarnya digalakkan ya. Banyak orang-orang yang mencari bagaimana caranya program diet yang sehat dan lain sebagainya. Nah, ini ahli gizi nanti bisa masuk nih untuk menghitung nutrisinya dan lain sebagainya gitu. Kemudian keunggulannya adalah di kewirausahaan gizi. Jadi selain teman-teman bisa bekerja di suatu institusi, teman-teman juga bisa secara mandiri membuka wirausaha tentang gizi ini gitu ya. Jadi diharapkan teman-teman juga bisa memiliki kemandirian dan membuka peluang pekerjaan bagi orang lain pula. Selanjutnya adalah program studi sarjana keperawatan dan profesi nurse. Ini sudah terakreditasi B dan untuk masa studinya, jadi teman-teman kalau tadi D3 itu masa studinya 3 tahun, kalau yang sarjana gizi 4 tahun, kalau yang sarjana keperawatan dan profesi nurse ini 5 tahun. Wah, kenapa nih lebih lama ya? Karena teman-teman akan menempuh studi S1-nya selama 4 tahun, lalu yang 1 tahun ini akan menjalani program profesi. Jadi seperti dokter, seperti apoteker, bahwa perawat pun juga menempuh program profesi. Nanti tentu gelarnya juga double nih, langsung dapat gelar untuk yang profesinya juga. Nah, prospek kerjanya tentu pelayanan keperawatan profesional baik di dalam maupun luar negeri. Kemudian teman-teman bisa bekerja di rumah sakit, kemudian bisa di pertambangan maupun di pelayaran. Kenapa ya ada tenaga kesehatan di pertambangan dan pelayaran? Nah, ini sedikit cerita teman-teman, bahwa ada alumni kami pun yang bekerja di pertambangan juga gitu ya. Khususnya laki-laki, karena di sana itu sangat tinggi resiko kecelakaan, high risk, maka dibutuhkan tenaga medis di sana. Tentu secara gaji juga pasti berbeda gitu ya, pasti lebih tinggi. Nah, kalau ditanya nih, Kak, lebih mending D3 keperawatan atau sarjana keperawatan ya? Kalau saya, yang lebih baik yang mana, ini tergantung dengan kebutuhannya teman-teman. Kalau teman-teman saat ini butuh cepat selesai kuliah dan cepat kerja, so pilihlah D3 keperawatan. Tetapi kalau teman-teman memilih, saya
lebih lama nggak apa-apa, tetapi mendapatkan ilmu yang mendalam, lebih holistik, di mana nanti kalau saya bekerja tentu juga hasilnya akan lebih banyak, berbeda dengan D3, maka ambillah sarjana keperawatan ini. Jangan khawatir teman-teman, ketika teman-teman ambil D3 keperawatan, nanti setelah itu teman-teman bekerja, masih bisa teman-teman menempuh program transfer kalau mau ke S1. Jadi kami juga menyelenggarakan program transfer yang dari D3 menuju ke S1, seperti itu. Oke, nah ini dia gambaran kegiatan pembelajaran di prodi keperawatan. Jadi teman-teman mungkin beda ya ketika kita belajar di SMA, bahwa ketika teman-teman nanti kuliah, khususnya di bidang kesehatan ini, di keperawatan yang pertama, nanti teman-teman akan belajar dulu secara teori. Teori itu di kelas gitu ya. Kemudian setelah itu teman-teman akan mengikuti pembelajaran praktik di laboratorium. Nah, ini di laboratorium milik sekolah. Jadi di Stikes Pantirapi ada lab yang sudah didesain secara khusus menyerupai bentuk yang real ketika teman-teman temui nanti di rumah sakit. Setelah pembelajaran lab selesai, baru deh teman-teman praktik klinik di rumah sakit untuk bertemu dengan pasien secara langsung. Nah, ini gambaran kegiatannya. Ini ketika belajar tentang keperawatan anak, ini keperawatan gawat darurat, dan lain sebagainya ya. Ini pembelajaran prodi sarjana gizi. Sama dengan yang pembelajaran dari keperawatan tadi, bahwa basicnya teman-teman akan belajar secara teori terlebih dahulu, lalu melakukan praktik di laboratorium milik Stikes Pantirapi, baru deh nanti teman-teman akan melakukan praktik. Nah, kalau gizi, ini praktiknya di rumah sakit gitu ya, biasanya di instalasi gizinya, ataupun di unit usaha seperti catering dan lain sebagainya gitu. Nah, ini adalah lahan praktik utama dari Rumah Sakit Pantirapi. Kalau tadi secara teori sudah, secara praktik lab di sekolah, lalu kliniknya ini teman-teman akan praktik di rumah sakit. Kalau belum pernah ke Jogja, ini ya saya share gambarnya dulu, tapi harapannya besok teman-teman bisa main ke Jogja, paling enggak lewat di Rumah Sakit Pantirapi, masuk juga boleh, tapi harapannya jangan jadi pasien ya. Lihat-lihat aja bahwa Rumah Sakit Pantirapi ini begitu megahnya gitu. Nah, ini 4 rumah sakit yang lain di bawah Yayasan Pantirapi, yaitu Rumah Sakit Panti Nugroho, Rumah Sakit Pantirini, Panti Rahayu, dan Rumah Sakit Santa Elizabeth. Ini biasanya yang ditunggu-tunggu teman-teman, yaitu ada beasiswanya enggak nih? Tentu ada dong. Buat teman-teman yang mendaftar sebagai mahasiswa baru, ada 2 beasiswa yang kami buka kesempatan luas bagi teman-teman. Yang pertama yaitu bawa sendiri nih beasiswa KIP, lalu beasiswa pembebasan DPP dan SOP. Untuk beasiswa KIP mungkin teman-teman pernah dengar, ini beasiswa dari pemerintah di mana teman-teman kuliahnya dibiayai secara penuh dan setiap bulannya mendapatkan uang saku gitu ya. Nah, ini pendaftaran KIP ini berbarengan dengan biasanya ketika teman-teman mendaftarkan diri. Jadi cepet-cepetlah daftar Stikes Pantirapi dan juga konfirmasi bahwa saya akan ikut seleksi beasiswa KIP gitu. Nah, selain itu yang bisa diambil ketika teman-teman menjadi mahasiswa baru adalah pembebasan DPP dan SOP. DPP SOP itu istilahnya biasanya adalah uang pangkal gitu ya, atau uang awal pendidikan. Nah, ketika teman-teman memperoleh beasiswa ini, maka teman-teman dibebaskan dari pembayaran tersebut. Caranya gimana? Sama nih, teman-teman cepat daftar di Stikes Pantirapi, lalu di sana nanti ada syarat-syaratnya kalau teman-teman mau daftar untuk beasiswa yang DPP dan SOP ini. Jadi daftarnya adalah di awal teman-teman
mendaftar sebagai mahasiswa. Setelah itu akan kami seleksi dan kami umumkan. Nah, gitu. 2 beasiswa ini bisa teman-teman dapatkan ketika menjadi mahasiswa baru. Tetapi tidak hanya itu juga, bahwa ada berbagai beasiswa lain yang bisa teman-teman dapatkan. Dan yang istimewa nih, yang nggak ada di tempat lain, adalah 2 beasiswa yang di pojok kiri atas ini, teman-teman. Ikatan Dinas dan Kredit Biaya Pendidikan Tanpa Bunga atau KBPTB. Jadi 2 beasiswa ini diberikan dari Yayasan Panti Rapih bagi mahasiswa. Kalau ikatan dinas ini nanti teman-teman kuliahnya dibiayai. Kemudian setelah teman-teman lulus, teman-teman harus bekerja dalam kurun waktu tertentu di rumah sakit milik Yayasan Panti Rapih. Enak banget ini ya. Jadi kuliahnya tidak perlu bayar, kerjanya juga nggak usah nyari, teman-teman langsung dapat kerja gitu. Di Yayasan Panti Rapih pula, bergengsi tentunya. Nah, yang kedua yang istimewa dari Yayasan Panti Rapih adalah KBPTB. Kalau yang ini, teman-teman nanti kuliahnya dibiayai, kemudian setelah teman-teman nanti bekerja, nah gajinya bisa dipotong sedikit gitu untuk membayar pinjaman yang diberikan ketika teman-teman kuliah, untuk membayar biaya kuliah teman-teman dulu. Jadi teman-teman membayar uang kuliah dengan biaya kerja sendiri gitu ya, dipinjami dulu, tetapi tentunya tanpa bunga. Dan ini sangat membantu meringankan teman-teman yang memiliki kendala dalam finansial untuk membayar kuliah. Lalu yang lainnya, ini ada beasiswa Dikpora, PAPKI, pengembangan prestasi akademik, dan Ikatan Dinas Rumah Sakit Sekar Kamulian, dan juga beberapa beasiswa lainnya lagi yang akan terus berkembang nih di Stikes Panti Rapih. Oke. Nah, silakan teman-teman kalau tertarik gitu ya, jangan sampai finansial atau keuangan menghambat cita-cita teman-teman. Jadi jangan ragu deh. Yang penting kalau punya minat, daftar dulu aja. Pasti ada jalan kalau teman-teman ada keinginan gitu. Untuk lokasi kampusnya, kami punya 2 kampus. Yang pertama ada di Jalan Kaliurang, KM 14 Yogyakarta. Oke ya, ini kampus 1 kami. Kemudian kampus 2-nya, ini di tengah kota, di Jalan Tantular Prenggulung Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Oke, kalau teman-teman ada waktu ke Jogja, silakan boleh main-main ke kampus kami ya. Nah, ini untuk gambaran ruang laboratorium keperawatannya. Yang di pojok kiri atas ini bukan taman kanak-kanak ya, tapi ini adalah lab keperawatan anak yang didesain seperti di rumah sakit gitu. Jadi bagaimana teman-teman juga memberikan pelayanan perawatan bagi anak-anak yang menyenangkan gitu ya. Nah, nanti teman-teman bakal diajari di sini. Yang di kanan atas ini adalah laboratorium keperawatan gawat darurat. Ya, yang di bawah ini juga teman-teman bisa melihat bahwa di laboratoriumnya itu sudah disetting menyerupai bagaimana lokasi, bagaimana nanti perawatan yang teman-teman lakukan kepada pasien. Ini gambaran laboratorium gizi, khususnya ini di lab gizi kuliner. Oke, berbicara tentang fasilitas. Tentu dong kita punya perpustakaan yang representatif dengan update buku-buku dan jurnalnya. Kemudian ada laboratorium komputer yang representatif. Nah, laboratorium komputer kami ini khususnya menjadi tempat rujukan juga bagi penyelenggaraan UKOM atau uji kompetensi. Jadi sedikit cerita nih teman-teman, kalau teman-teman mengambil di bidang kesehatan ini ya, kemarin itu khususnya yang teman-teman keperawatan, sebelum mereka lulus, itu mereka harus mengikuti uji kompetensi. Layak nggak nih kalau jadi perawat gitu ya.
Nah, diujikan terlebih dahulu. Kemudian tempat kami menjadi rujukan dari penyelenggaraan ujian tersebut. Teman-teman gizi pun juga demikian. Jadi tidak hanya lulus saja, tetapi teman-teman juga mendapatkan ujian kecakapan, kompetensinya sudah memenuhi atau belum, seperti itu. Kemudian ada ruang multimedia juga. Nah, yang istimewa nih buat teman-teman dari Pontianak, jangan takut ya buat ke Jogja, karena Jogja itu terkenal dengan biaya hidupnya relatif lebih murah gitu. Dan kalau taraf kebahagiaan orang Jogja itu katanya cukup tinggi. Jogja berarti nyaman, Jogja yang penuh kenangan gitu ya. Masa nggak pengen sih ke Jogja? Yuk teman-teman bisa ke Jogja, nggak hanya main tapi juga kuliah di Stikes Panti Rapih ya. Nah, di sini kami juga menawarkan bahwa ada asrama putrinya loh, ada asrama putri Carolina. Bagi teman-teman dari Pontianak, khususnya yang perempuan, nanti bisa kalau mau tinggal di asrama. Tapi kalau mau ngekos juga boleh. Nah, tapi bocorannya nih ya teman-teman, kalau biaya kos di Jogja itu biasanya untuk sewa saja sebulan itu ya paling murah 350 sampai 500-an ribu. Itu aja belum dengan listriknya, belum dengan internetnya, belum dengan makan, dan lain sebagainya. Tetapi di asrama Putri Carolina ini, biayanya 1 bulan itu kisaran hanya 1 juta rupiah, tetapi teman-teman sudah mendapatkan nih fasilitasnya banyak banget ya, keamanan 24 jam. Why? Karena lokasi asramanya ini masih berada dalam satu kompleks kampus. Jadi ada petugas keamanan yang menjaga selama 24 jam di depan kampus, jadi aman banget. Kemudian free access untuk wifi dan hotspotnya, satu kamar akan diisi oleh 4 orang mahasiswa. Sudah ada fasilitas di dalamnya, jadi teman-teman dari Ponti tinggal bawa badan, bawa baju, udah siap nih buat kuliah. Lalu ada ruang rekreasinya, ada ruang belajarnya, ruang olahraganya, ruang cucinya, parkiran, dan lain sebagainya. Dan juga sudah mendapatkan makan sehari 3 kali. Jadi jangan takut kelaparan ya. Buat teman-teman jadi warga asrama, ini buat aku justru malah sangat membantu sekali daripada jadi anak kos yang makannya belum tentu teratur gitu ya. Keamanannya juga belum tentu, tetapi ini semua sudah dijamin di Asrama Putri Carolina. Dan istimewanya juga ada kegiatan pembinaan mahasiswa dan rekreasi untuk warga asrama putri. Jadi silahkan buat yang tertarik, ini sistemnya cepet-cepetan. Kami memprioritaskan untuk teman-teman yang di luar Jawa untuk menempati asrama Putri Carolina ini. Jadi karena kuotanya terbatas, teman-teman kalau tertarik ketika mendaftar, teman-teman bisa chat juga bahwa teman-teman berminat nih untuk daftar asrama. Nanti akan kami sambungkan langsung ke ibu asramanya untuk pendaftaran dan lain sebagainya. Oke, ini untuk sistem informasi mahasiswanya. Tentu kami juga sudah memberikan fasilitas pembelajaran secara online, apalagi di era pandemi ini, untuk membantu kelancaran pembelajaran. Ini kerjasama yang sudah dilakukan di dalam negeri untuk membantu perkuliahan dan juga kegiatan di luar perkuliahan untuk pengembangan institusi. Nah, ini kerjasama luar negerinya, teman-teman. Jadi, kami bekerja sama dengan beberapa universitas di luar negeri. Ini teman-teman bisa membaca ya dari Taiwan, dari Filipina, dan lain sebagainya. Apa yang kita upayakan diantaranya adalah ada student exchange, pertukaran pelajar, begitu pula dengan pertukaran dosennya. Jadi ketika ada kuliah umum, biasanya kami mengundang dosen dari luar negeri. Begitu pula dosen kami ke luar negeri. Yang di pojok kiri bawah, kanan bawah ini mahasiswa kami yang waktu itu ke luar negeri juga melakukan pertukaran pelajar. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang prestasi akademik yang diprioritaskan di Stikes Panti Rapih, kemudian juga
karakternya dipersiapkan untuk teman-teman berkembang dengan optimal. Yang terakhir ini secara soft skill, secara kepeminatan kami juga mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki oleh mahasiswa di Stikes Panti Rapih, baik itu di olahraga, kesenian, ataupun jurnalistik, maupun karya tulis dan lain sebagainya. Salah satunya ini prestasi yang baru kemarin ini ya, bulan kemarin ini. Mahasiswa kami yaitu Nur Zahra, ini dari program studi sarjana keperawatan, terpilih menjadi Duta HIV/AIDS Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021. Yang cewek ini ya, yang perempuan. Kemudian ini inovasi dari teman-teman prodi gizi nih, bikin bakpia isi tempe atau baksipe. Nah, biasanya kan oleh-oleh dari Jogja itu bakpia. Tetapi ada yang beda loh, ini bakpianya isi tempe. Kenapa? Karena kandungan gizi dalam tempe itu kan sangat tinggi. Tetapi biasanya kan hanya dikonsumsi, digoreng, seperti itu saja. Nah, teman-teman dari Sarjana Gizi ini membuat inovasi untuk menaikkan nilai atau value dari tempe itu sendiri. Kemudian ini yang tadi saya ceritakan ya, bahwa ada uji kompetensi, dan tahun ini untuk teman-teman dari D3 keperawatan itu lulus 100% untuk uji kompetensi, maka secara kualitas sudah enggak diragukan lagi di Stikes Panti Rapih. Lalu selanjutnya nih ada juara lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional juara 2 gitu ya. Oke. Ini adalah beberapa gambaran dari alumni kami, yaitu ada Dr. Weni, ini sudah menjadi dosen di UGM. Jadi tidak melulu bekerja di rumah sakit, tetapi teman-teman juga bisa melanjutkan studi dan menjadi dosen juga. Kemudian Mbak Lydia Lili, ini menjadi Kabid SDM Logistik Keperawatan di Rumah Sakit Santo Antonius Pontianak. Nah ini di Pontianak loh teman-teman ya. Ini ada lulusan dari kami. Lalu Mas Kosmas Renantera, ini beliau dari Cilacap, memiliki klinik enggal waras Cilacap. Nah, Mas Kosmas ini dia memiliki potensi, memiliki keprihatinan di wilayahnya, kemudian dia menyelenggarakan klinik dan tentu membuka peluang kerja juga bagi masyarakat di sekitarnya. Ada Mas Randy Markus. Wah, kenapa ada keperawatan kok pakai seragam polisi? Dia menjadi brigadir polisi 2 Bintara, kompetensi khusus kesehatan. Seperti tadi kita ngobrol di awal bahwa bicara tentang kesehatan itu never ending. Dimanapun lini, dimanapun tempatnya pasti butuh yang namanya tenaga kesehatan. Oke teman-teman, ini persyaratan umumnya ketika teman-teman berminat di Stikes Panti Rapih. Untuk persyaratan dan lain sebagainya, semuanya sudah lengkap di website, teman-teman bisa kepo-kepo di websitenya, linknya ada di room chat. Kemudian ada syaratnya nih, syarat menjadi mahasiswa ketika teman-teman memilih di bidang keperawatan, ada tinggi badan minimal. Kalau pria 155, kalau yang perempuan 150. Kenapa? Karena ketika teman-teman bekerja di bidang kesehatan, khususnya perawat, karena kita akan melakukan tindakan untuk pasien, maka dibutuhkan tinggi badan yang proporsional juga agar kita bisa men-take over pasien dengan baik gitu ya, memberikan pelayanan prima dengan baik. Tetapi ketika teman-teman memilih sarjana gizi, tidak ada tinggi badan minimalnya. Kami menyelenggarakan 2 jalur pendaftaran, teman-teman. Yang pertama adalah jalur prestasi. Ini teman-teman berasal dari SMA jurusan IPA maupun IPS, kelas 12, tidak pernah tinggal kelas, nilai rata-ratanya 65. Bisa dong ya. Apa sih keistimewaannya di jalur prestasi ini? Teman-teman akan mendapatkan potongan biaya untuk DP PSOP-nya. Oke ya. Jadi saya harapkan teman-teman bisa mendaftar di jalur yang prestasi ini. Akan ditutup besok Desember ya teman-teman ya. Tanggal 16 Desember jalur prestasinya akan ditutup. So cepet-cepetan nih buat daftar yang jalur prestasinya. Tetapi kalau misalnya kelewat, nggak apa-apa. Teman-teman bisa daftar di jalur regulernya. Ini teman-teman
bebas biaya pendaftaran. Semuanya bebas biaya pendaftaran, tetapi saya sarankan kalau bisa masuk yang jalur prestasi saja, karena ada potongan untuk biaya DPP dan SOP-nya. Ini adalah beberapa dokumen yang menjadi persyaratannya, raport, dan lain sebagainya. Kemudian untuk jadwalnya, ini adalah jadwalnya teman-teman, bisa di screenshot boleh, bisa membuka di website juga boleh. Untuk seleksinya, itu kita ada seleksi berkas dari raport, kemudian ada wawancara, tes wawancaranya juga dilakukan secara online, lalu nanti ada tes kesehatan. Untuk memudahkan, teman-teman nggak perlu ke Jogja untuk semua tes ini, tetapi teman-teman bisa melakukan tes kesehatan secara mandiri di Pontianak, di rumah sakit terdekat di sana. Nanti di website akan ada formulir kesehatan yang teman-teman bisa print, lalu dibawa ke rumah sakit, lalu nanti dokternya yang akan memeriksa dan mengisi formulir tersebut, baru deh nanti berkas-berkasnya dikirimkan ke Stikes Pantirapi. Informasi lengkapnya ada di sini, bit.ly/info Stikes Pantirapi, dan chat WhatsApp-nya ada di sini. Teman-teman bisa screenshot boleh, buka di website juga boleh. Sosial medianya ini, jangan lupa ya untuk di-follow di @stikespantirapi, Instagramnya, lalu Facebooknya juga Stikes Pantirapi. Oke, ini informasi tentang alamat dan juga kontak person kami. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mari bergabung bersama Stikes Pantirapi. Saya tunggu teman-teman dari Pontianak untuk join ke Jogja. Silakan, kalau ada pertanyaan dari teman-teman boleh nih. Kalau mau tanya boleh raise hand atau open mic juga boleh. Akan ada 2 hadiah buat teman-teman. Kami akan mengirimkan pulsa buat 2 penanya terbaik. Silakan. Baik, kami persilakan kepada para siswa untuk memberikan pertanyaan. Oke, mumpung dari jauh-jauh nih dari Jogja. Oke, dari Jogja Anda nggak perlu ke sana, jadi cukup memberikan pertanyaan lewat Zoom di sini saja. Iya, terima Ibu kasih. Widya, ini sepertinya ada pertanyaan dari Nicholas ini. Nicholas, baik Nicholas, terima kasih. Apakah asrama hanya untuk wanita saja, tidak untuk pria? Terima kasih pertanyaannya Nicholas. Kalau saat ini asrama ini khusus untuk perempuan saja, tetapi tentu dalam pengembangannya kami mengupayakan bahwa ada asrama untuk yang laki-laki, masih OTW ya, jadi ditunggu. Kalau yang baru ready, baru yang untuk perempuan saja. Terima kasih Nicholas. Kemudian ada pertanyaan dari Dikna. Thank you Dikna. Saya ingin bertanya, boleh dijelaskan apa keuntungan kami yang ingin melanjutkan pendidikan jika mendaftar di kampus tersebut, dan hal apa yang kami meyakinkan kami memilih kampus tersebut? Silakan semoga bergabung. Baik, terima kasih Dikna. Jadi kalau pertanyaannya adalah keuntungan yang teman-teman dapatkan, tentu dong banyak keuntungannya. Kenapa? Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua. Why, kenapa teman-teman ketika berminat di bidang kesehatan harus memilih Stikes Pantirapi gitu ya. Karena kami nggak tanggung-tanggung memberikan garansi tentang kualitas yang kami berikan. Selain itu, kami juga punya 5 rumah sakit sebagai lahan praktik teman-teman yang representatif, yang mendukung teman-teman untuk mengembangkan keilmuannya. Seperti itu. Jadi soal kualitas tidak diragukan lagi, teman-teman. Kemudian juga seperti tadi diceritakan, 80-90% lulusan kami sebelum wisuda sudah mendapatkan pekerjaan. Dan tentu itu yang kita harapkan ya, bahwa setelah kita lulus kuliah, udah nggak bingung-bingung lagi cari kerja. Terima kasih untuk Dikna. Penanya berikutnya ada Winnie. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa Stikes ketika magang? Lalu apakah magangnya harus di rumah sakit satu naungan atau bisa magang di rumah sakit lain? Baik. Oke, magang. Sebenarnya kami lebih pakai istilahnya adalah praktik klinik ya. Jadi ketika teman-teman setelah selesai pembelajaran secara laboratorium di lab milik
Stikes Panti Rapih, teman-teman akan melakukan praktik klinik di beberapa rumah sakit. Nah, kalau pertanyaannya apakah rumah sakit ini pasti satu naungan? Tidak gitu, bahwa kami punya 5 rumah sakit besar yang pasti digunakan untuk klinik, iya. Tetapi selain itu pun kami juga menjalin kerjasama dengan beberapa rumah sakit. Nanti disesuaikan. Seperti tadi ketika teman-teman sedang melakukan studi tentang keperawatan jiwa, maka kami bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Gracia untuk mendukung praktik kliniknya teman-teman, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Yonanda. Wah, laris manis nih. Berapa sih biaya untuk tinggal di asrama? Apakah bayar per bulan atau per tahun? Dan berapa sih biaya pokok untuk masuk Stikes Panti Rapih? Thank you Yonanda. Silakan bagi teman-teman lain yang mau bertanya bisa nulis di kolom chat atau juga raise hand ya. Baik, saya menjawab pertanyaan Yonanda. Untuk biaya di asrama itu per bulannya 1 juta rupiah Yonanda. Dan ini sangat worth it ya menurut saya, karena ketika teman-teman itu ngekos, saya dulu juga anak kos nih di Jogja, dan itu lebih mahal banget dari yang ditawarkan di asrama Stikes Panti Rapih. Dengan biaya 1 juta per bulan, teman-teman sudah mendapatkan fasilitas free wifi, makan 3 kali, fasilitas di kamar, kemudian fasilitas ruang belajar, rekreasi, dan lain sebagainya. Gitu. Lalu untuk biaya pokok untuk masuk Stikes Panti Rapih, nah ini nanti berbeda-beda teman-teman, sesuai dengan program studi yang diambil teman-teman. Mau ambil D3 keperawatan, atau sarjana keperawatan, ataupun sarjana gizi, gitu ya. Nah kisarannya mungkin sekitar 24, 25, 26, tetapi pun itu juga bisa diangsur atau bisa dicicil. Kalau untuk pembayaran yang pertama kali, ketika teman-teman nanti dinyatakan lolos, cicilan pertamanya atau pembayaran pertama registrasi adalah 3 juta rupiah. Nah, dengan 3 juta rupiah, teman-teman bisa masuk di Stikes Panti Rapih ketika sudah dinyatakan mendaftar. Kemudian yang berikutnya, itu akan ada cicilan yang akan dibagi beberapa kali seperti itu. Pertanyaan dari Thomas Danuar. Thank you Thomas. Fasilitas apa saja yang ada di Stikes Panti Rapih? Nah, fasilitasnya banyak ya. Kalau fasilitas tadi ada perpustakaan, ruang multimedia, ruang komputer, ada SCL, Student Learning Center gitu. Kemudian kami juga ada beberapa unit kegiatan mahasiswa, ada juga organisasi mahasiswa untuk teman-teman berkembang. Jadi baik itu secara akademik maupun non-akademik, kami akan mendorong pengembangan teman-teman. Dari Joy Selin, permisi mau bertanya, apa jurusan paling banyak diminati di Stikes Panti Rapih? Dan apakah keberhasilan prospek kerja untuk melamar di luar daerah juga tinggi atau hanya di Jogja saja? Thank you ya Jocelyn. Kalau saat ini nih, nah kalau yang paling, kan ada 3 program studi dari Diploma 3 Keperawatan, Sarjana Gizi, lalu Sarjana Keperawatan, dan Profesi Nurse. Saat ini kebetulan yang paling banyak mahasiswanya itu adalah yang Sarjana Keperawatan Profesi Nurse. Kenapa? Karena itu sudah satu paket ketika teman-teman mendaftar sebagai Sarjana Keperawatan sudah include mendapatkan profesi juga. Jadi banyak yang berminat. Tetapi jangan salah, ketika tadi juga sudah saya bahas bahwa mana yang lebih baik, tidak ada yang lebih baik, tetapi semuanya kembali ke kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman yang dibutuhkan sekarang adalah harus kerja cepat, harus segera dapat kerja, so pilihlah Diploma 3 Keperawatan. Semua baik adanya ya. Kemudian untuk, oke, banyak banget nih pertanyaannya ya. Oke, prospek melamar di luar daerah. Nah, Jocelyn melamar pekerjaan ini tidak hanya di Jogja, bahwa memang ada beberapa rumah sakit yang menawarkan ke Stikes Panti Rapih gitu ya. Istilahnya adalah memperebutkan lulusan Stikes Panti Rapih, iya, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman juga bisa kembali ke daerah untuk bekerja di daerah gitu. Seperti tadi
Mbak Lydia Lili itu dia bekerja juga di Rumah Sakit Pontianak gitu ya, kembali ke daerahnya untuk membangun daerah, it's okay. Kemudian Sofia, sorry Sofia terlewat. Apa ada syarat-syarat tertentu untuk masuk Stikes Panti Rapih? Oke, syarat-syarat dokumennya tadi sudah, tetapi secara garis besar yang seleksinya nanti teman-teman ada seleksi akademik yaitu dari raport, lalu wawancara dan juga tes kesehatan. Setelah itu berkas-berkasnya dikirimkan ke Stikes Panti Rapih, kemudian kami akan melakukan seleksi, lalu nanti akan diumumkan. Secara gambaran singkatnya seperti itu. Dari Lius Erik, permisi ingin bertanya, berapa biaya semester pada perkuliahan Stikes Panti Rapih? Oke, untuk Lius Erik, untuk biaya perkuliahan semester ini tergantung jumlah SKS-nya ya. Jadi nanti kita harus menghitung dulu semester ini teman-teman mengambil berapa SKS seperti itu. Baik Ibu Widya, karena waktu sudah udah lebih dari jam 2. Jadi mungkin dari Ibu Widya ada yang mau disampaikan untuk bagian terakhir. Baik, terima kasih banyak Bu. Teman-teman juga terima kasih banyak atas atensinya. Di room chat ada presensi, silakan teman-teman jangan lupa untuk mengisi. Dan juga ada link info Stikes Panti Rapih. Ibu sebelum ditutup, apakah kami minta waktu sebentar ya Bu untuk mengumumkan yang tadi 2 penanya terbaik ya Bu ya? Baik, silakan Ibu. Kami umumkan nih, menurut Dewan Juri ya, ada 2 siswa yang menjadi penanya terbaik. Yang pertama adalah Digna, yang kedua adalah Joy Selin. Selamat buat Digna dan Joy Selin. Jangan lupa nanti bisa kontak WA yang sudah di-share di room chat tadi dan juga memberikan foto KTM-nya. Nanti kami akan mengirimkan pulsa Rp50.000 untuk teman-teman. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak Bu untuk SMA Santo Paulus Pontianak, semoga sukses selalu. Dan sebelum ditutup, saya ingin foto bersama teman-teman, boleh ya Bu ya? Oh, boleh. Dokumentasi, oke. Teman-teman, ayo dong menghadap ke kamera dengan senyum yang ceria. Oke ya, kalau boleh kasih reaction love-nya dong. Ya, oke. Mana nih teman-teman? Kasih reaction love-nya dong, biar kita bisa screenshot-nya barengan. Thank you, thank you. Mana nih yang lain love-nya? Masih ditunggu? Oke ya. Kita akan foto bersama, kasih love-nya dulu. Love, love, love. Oke. Thank you. Senyum ya. 1, 2, 3. Cakep. Baik, terima kasih banyak Ibu, Bu Engri Belladonna dan ya, baik, terima kasih kalian. Bu Widya. Sukses selalu ya buat teman-teman. Baik. Oke, Kak. Oke, terima kasih. Sampai Sukses jumpa. selalu dan sehat selalu ya Bu Widya. Ya, salam sehat, salam buat Bapak Ibu guru yang lain juga Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Okay, students, this is the last session for us. Okay, terima kasih atas kerjasamanya. Pak Heru ada pesan? Nggak ada. Bu Novi ada pesan, Bu Novi? Bu Novi udah hilang ya. Oke, kita gitu aja. Jadi ini ya, mana stop ya? Yes.